Yo, balik lagi sama gue Richard Monati. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin. Kemarin juga sudah saya update gitu ya, Bitcoin menjelang rilis data CPI. And then ya, kenaikan suku bunga yaitu sudah berlangsung tadi subuh gitu ya. Dan kenaikannya pun sesuai ekspektasi, yaitu di 0,5%. Which is itu bagus ya, adanya penurunan kenaikan suku bunga dari sebelumnya ke 0,75 ke 0,5%. Tapi yang menjadi problemnya adalah harga itu kemudian dibanting turun ya, setelah adanya FOMC statement di mana kakek Powell itu hawkish kembali ya. Jadi statementnya dia itu memang dia tetap fokusnya itu untuk menekan angka inflasi sampai 2%. Dan proyeksinya di tahun depan ya, untuk kenaikan suku bunga kan sebelumnya itu 4,6%, itu malah menjadi naik 5,1%. Maka itu yang mengakibatkan market itu drop. Jadi memang udah dekat sekali sih ya dengan strong resistance next target Bitcoin gitu ya. Kemudian pas juga dengan statement kakek Powell yang hawkish, and then ya market dibanting gitu ya. Itu sangat-sangat bisa dikatakan wajar gitu, momennya pas banget gitu ya, udah deket resist kuat secara daily time frame, kemudian statementnya juga hawkish gitu ya. Jadi seperti pembahasan di video-video saya sebelumnya, kalau misalkan teman-teman mengekspektasikan the Fed itu akan pivot dalam jangka waktu dekat, ya mungkin sangat sulit gitu ya. Kenapa sangat sulit, istilahnya saya sampaikan begitu, karena memang kita bisa lihat juga dari omongan-omongannya kakek Powell, dia memang tetap akan menaikkan suku bunga. Belum ada kata-kata ataupun tanda-tanda dia akan pivot, malah ya dia baru akan mempertimbangkan memperlambat kenaikan suku bunga, which is berarti memperkecil setiap kali kenaikan ya. Mungkin sebelumnya 0,75 itu menjadi 0,5 sampai 0,25%. Itu aja udah lumayan oke gitu ya. Kita nggak ngarep lah pivot dalam jangka waktu pendek gitu ya. Dan melihat juga statement yang diberikan The Fed tadi malam ya, kayak ke Powell, malah kecenderungan pivot di tahun depan itu rasanya lebih sulit. Tapi kan anything can happen gitu teman-teman ya. Tergantung juga dengan kondisi dan data-data yang setiap bulannya itu dirilis gitu. Bisa aja memang pertengahan tahun ya, antara kuartal 2, kuartal 3, kalaupun ya, ini dalam tanda kutip ya, kalaupun memang akan istilahnya memberhentikan kenaikan suku bunga gitu ya, mungkin di antara kuartal 2 atau kuartal 3 di tahun 2023. Tapi balik lagi tergantung dengan rilis data yang tiap bulan itu muncul gitu ya, CPI, PPI dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi prosesnya itu masih panjang gitu ya. Untuk yang mengharapkan pivot sesegera mungkin ya berat lah gitu teman-teman ya. Jadi itu sekilas. Kemudian nggak lupa juga untuk nanti malam itu adanya rilis data yang bisa mempengaruhi market juga. Sebentar mana ya, ada tadi malam, buat nanti malam ini ya, core retail sales sama initial jobless claim ya teman. Jadi ini di sekitar setengah 9 malam. Jadi ini juga bisa mempengaruhi lah ke market ya. Kita bisa lihat tingkatnya itu sampai bintang 3 biasanya itu cukup berdampak ya, apalagi datangnya itu dari Amerika. So ya, kita akan pergi ke technical analisanya terlebih dahulu. Ini untuk si USDT dominance secara overall ya. Kalau misalkan ini saya udah tandain dan dengan saya bagi gitu ya beberapa area atau zona resistance and support untuk si USDT dominance. Jadi secara overall ini semenjak pada tanggal 29 November sampai hari ini dia cuma tersideways aja di dalam range ini teman-teman ya, di dalam range antara box warna hijau bagian atasnya dan box warna putih bagian support bawahnya ya. Jadi untuk bagian support bawah itu di sekitar 7,88% sampai 7,95%, and then untuk resisten bagian atasnya di box hijau ini di sekitar 8,27 sampai 8,32%, sekitar area situ itu ya, yang bisa dipertimbangkan untuk si USDT dominance area range sideways-nya dia. Nah, sekarang ini posisinya secara time frame 4 jam ya. Ini time frame sedikit lebih besar. Dia ini lagi ngetes setelah dia mantul gitu teman. Kita bisa lihat di sini sebentar ya, dia drop signifikan. Kemudian di sini adanya pemantulan, and then dia lagi ketahan nih di EMA 34 dan 55. Ya, jadi biasanya memang itu bisa menjadi area resisten ya, bisa kita pergunakan menjadi alat bantu resisten kita. Kemudian kalau kita lihat pada area sebelumnya ya, di posisi sekarang yang lagi di testing sebelumnya, ini menjadi area support nih teman. Kita bisa perhatikan dengan sama-sama ya.
Di sini sebelumnya support and then become resistant. Plus ditambah juga ada EMA 34 dan 55 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Vivo pun dari swing high ke swing low terakhir dia, and ya kita bisa mendapati beberapa golden ratio. Dan sekarang ya ini udah areanya atau zonanya ini pas juga dengan golden ratio retracement 0,6 nih, di sekitar 8,1%. Ini berarti adanya confluence of resistance. Jadi kalau misalkan skenario dead cat bounce itu valid ya, bisanya dari sini kena reject untuk dia balik kandang lagi, at least ngejar ke swing low terakhir dia nih di sekitar 7,88 7,95%, sekitar area situ. Tapi kalau misalkan dari area situ dia jebol ya, potensinya dia bisa visit sampai 7,5%, range area bawahnya lagi nih teman-teman. Jadi kalau misalkan skenario dead cat bounce itu terjadi, maka ini yang lebih possible terjadi untuk si USDT dominance. Maka yang keterbalikannya untuk si Bitcoin itu bisa terjadi Bitcoin lanjut mantul naik lagi, mungkin one push lagi ya menjelang akhir tahun sebelum nanti dia istilahnya skenario buruknya itu berjalan di Bitcoin gitu. Skenario dead cat bounce untuk si Bitcoin yang kemarin juga sudah saya sampaikan di video Bitcoin kemarin gitu ya. So ya, jadi memang untuk rilis data nanti malam mungkin bisa sedikit banyak berpengaruh gitu ya ke market. Tapi secara overall kalau memang pergerakannya itu nggak tergantung news, itu kecenderungannya biasanya bisa terbentuk yang namanya dead cat bounce pattern. Karena kita bisa lihat di sini penurunan signifikan, kemudian kenaikannya pun hanya terbatas gitu ya. Dan lagi kepentok nih di area support sebelumnya menjadi resisten. Ya palingan ini untuk si USDT dominance. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi ya secara daily time frame dia kemarin tuh sempat nge-spike sampai 18.350-an dolar. Ini udah dekat sekali dengan next target resistance di zona warna putih di sekitar 18.500 sampai 19.000 dolar yang sebelumnya menjadi area support yang cukup kuat untuk si Bitcoin selama ya cukup lama sih. Ini kita bisa lihat 17 Juni ini ya, sampai terakhir kali dites itu 21 Oktober. Itu berarti lama banget lah teman-teman ya. Dan ya dia mendapatkan rejection ya, bantingan gitu ya, karena memang kita bisa lihat juga udah dekat dengan strong resistance, kemudian juga speech yang hawkish dari The Fed. Jadi kita bisa lihat di sini dia bikin tail candle panjang banget yang menandakan memang pressure seller itu signifikan masuk kembali. Mungkin untuk short termnya kita bisa melihat at least ya untuk si Bitcoin ini bisa koreksi di antara kisaran range area sini nih teman. Sebelumnya ini menjadi area resistance, plus di situ ada EMA 34, dan sebelumnya ini juga menjadi area resistance pada close candle tanggal 10 dan 11 November. Ini range-nya itu 17.300 sampai 17.540 17.500 dolar ya. Kisar-kisaran area itu menjadi area koreksi yang sangat-sangat wajar untuk si Bitcoin gitu ya. Jadi untuk Bitcoin kurang lebih bisa seperti ini kalau memang area key level tersebut mampu dipertahankan gitu ya. Syaratnya itu untuk si Bitcoin bisa lanjut naik lagi. Ini mungkin coba akan saya tandain aja sebentar teman-teman, mana ya. Oke, ini ya pakai pet ya. Jadi kurang lebih ini kan kenaikannya sangat-sangat korektif ya. Ini naik ya, kemudian koreksi, naik lagi, sideways koreksi, ini naik, ini maybe koreksi sebelum dia last push teman-teman ya. Last push ini bisa saya tandain ke next target resist kuatnya dia sebelum jadi area support, sebelum skenario dead cat bounce itu terjadi. Jadi penjelasannya kemarin juga sudah saya sampaikan di video Bitcoin yang kemarin ya, udah saya sampaikan dengan pergerakan-pergerakan sebelumnya. Jadi sedikit reminder aja teman-teman, kemarin udah kita bahas dari semenjak ATH-nya dia sering banget berpengaruh atau respect banget terhadap EMA 34 dan 55, ataupun dia mampu break dari indikator itu pun kita bisa menggunakan untuk bantuan kakek Fibo. Dan ya di antara dua indikator itu benar-benar direspek sebelum dia lanjut turun lagi, mengingat kita masih di dalam masa bearish. Ya ingat, kita masih di dalam masa bearish, jadi skenario dead cat bounce pattern itu bisa sangat-sangat bisa terjadi. Ya apalagi kalau misalkan ini kita bisa lihat ya, contohnya yang sebelumnya aja ini penurunan signifikan. Terus kenaikannya pun ini sangat-sangat korektif. Kita bisa lihat aja ini ya, dari momentumnya aja kita lihat, pantau dulu dari momentumnya. Ini sangat-sangat impulsif banget ya, ekstrim banget turunnya. Kemudian naiknya itu lebih landai nih teman-teman, tuh lebih landai. Akhirnya skenario dead cat bounce terjadi, dia balik turun lagi, dan ya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat nih dari swing high-nya ya, kita ambil ke swing low-nya dia, maka ya memang kondisinya dia sudah break ya, walaupun belum close candle dari EMA 55-nya. Cuman memang balik lagi, saya cuman mau remind ke teman-teman sekalian untuk bisa pertimbangkan the next area strong resistance-nya.
ya pas juga di sekitar 19.200 dan ya di sekitar range area sini, dimana itu pada outlook sebelumnya ataupun yang tadi saya bahas ini juga menjadi area support nih. Jadi kalau misalkan kita lihat secara zonasi dan juga dengan bantuan kakek Fibo secara daily time frame, ya ini mendukung kalau misalkan di situ adanya gabungan resisten yang kuat. Jadi kita bisa lihat seperti ini, yang momentumnya itu strong banget turun, teman-teman. Di sini momentumnya itu strong banget turun, and then kenaikannya pun di sini sangat-sangat bisa dibilang korektif. Tadi mana ya? Oh, ini pakai pet ya. Kita bisa lihat di sini kenaikannya pun sangat-sangat korektif ya, naik pullback, naik sideways, pullback sedikit, ini naik juga, maybe pullback, kemudian last push ya, sebelum skenario buruk terjadi untuk si Bitcoin drop lagi signifikan, sekali lagi drop signifikan, teman. Mungkin yang ngarepin kemarin ngarepin 13.000, 12.000, 11.000 dolar mungkin nanti akan kecapai gitu ya. Sekali lagi dump sampai nanti kita memasuki fase winter, dia sideways panjang sampai nanti the Fed melakukan pivot and then market perlahan recovery dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mungkin skenario ini yang perlu diperhatikan dan diwaspadai sama kita semua gitu ya. Seperti pergerakan sebelum-sebelumnya kita sudah lihat di sini penurunan signifikan, and then kenaikannya ini sangat korektif banget ya, sampai dia drop signifikan kembali. Ya, kemudian ini sama juga, ini drop signifikan gitu ya. Kemudian kenaikannya pun di sini sangat-sangat korektif sekali, and then akhirnya dia ke banting lagi nih, dibanting teman-teman. Jadi itu untuk bahan pertimbangan teman-teman semua. Kalian bagaimana pendapat teman-teman, apakah skenario ini bisa terjadi atau tidak, mengingat atau melihat dari pergerakan-pergerakan si Bitcoin sebelumnya punya kecenderungan atau karakteristik yang hampir mirip gitu ya. And then ya, ini pembahasan terakhir untuk time frame yang lebih kecil aja, ini time frame 4 jam. Jadi setelah dia kena reject di sini, dia walaupun naik nih ya, yang perlu di-note adalah kita bisa lihat aja setelah dia adanya kenaikan yang lumayan impulsif pun ya secara time frame 4 jamnya, di sini kita nggak boleh mengabaikan EMA 34 dan 55. Setelah dia overextend ya, meninggalkan dua indikator tersebut, akhirnya dia nyentuh lagi nih, nyamperin lagi teman-teman. Ya, entah dia koreksi lumayan dalam atau dia sideways aja disamperin sama EMA 34 dan 55-nya. Dan ya, itu pun yang bisa kita pertimbangkan untuk posisi saat ini. Ya, soon or later kita bisa lihat di sini antara dia sideways aja gitu ya, membuat range gitu sideways, kemudian EMA 34 dan 55-nya itu nyamperin, akhirnya dia testing gitu ya, ngetes, atau dari area sini dia perlahan turun untuk ngetes di antara dua area itu. Dan kalau misalkan kita lihat juga secara zona gitu ya, kita ganti dengan rectangle aja ya. Di EMA 34 dan 55 ini ya, kita tandang dengan box. Nah, pada pergerakan sebelumnya lihat juga respect banget loh. Ini menjadi area resisten yang cukup ya bisa dibilang powerful lah, membawa harga si Bitcoin itu koreksi kembali nih di sini sebelum dia mampu break. Dan biasanya resisten seperti ini kuat, ini become support gitu ya. Plus ditambah ada EMA 34 dan 55. Jadi memang ada kecenderungan bisa aja dari area sini dia ngetes di area sini, baru nanti kita lihat apakah dari area sini buyers itu mempertahankan harganya untuk si Bitcoin masih dikasih one push again sebelum skenario buruk tadi terjadi ya. Jadi itu yang bisa dipertimbangkan ya untuk zona ini yang sebelumnya di area resistance sekitar 17.400, 17.300-an dolar, sekitar area situ ya. Plus di sini ada EMA 34 dan 55. Jadi ya sekitar 17.300 sampai 17.500 dolar lah untuk area yang bisa diperhatikan untuk si Bitcoin secara hourly time frame nih. Ya, jadi itu sedikit remind buat teman-teman sekalian. Dan untuk RSI-nya pun kemarin udah benar-benar extremely overbought. Ini time frame 4 jam by the way, bukan 1 jam. Kita bisa lihat ya, ini udah extreme overbought banget. Dan ya ini sangat-sangat wajar terjadi untuk dia bisa refresh dulu, at least ngetes bahkan sampai di level 50-nya. Seperti sebelum kita bisa lihat ini udah extreme overbought, kemudian dia refresh ngetes level 50, kemudian mantul lagi gitu ya, lanjut naik lagi. Jadi ya semoga itu juga yang terjadi untuk si Bitcoin ya. Untuk RSI secara time frame 4 jam dia ngetes level 50-nya sebelum dia lanjut naik lagi, mantul lagi. Semoga pemantulannya pun mampu bertahan gitu ya, atau kuat nahan lah. Dan didukung juga untuk rilis data nanti malam yang bisa berpengaruh ke market. Jadi itu aja teman-teman sekilas pembahasan saya mengenai si Bitcoin ya. Semoga untuk koreksinya pun masih tahap yang wajar dalam tanda kutip untuk dia dikasih one push again before ya skenario buruk bisa terjadi untuk si Bitcoin. Menurut teman-teman bagaimana, bisa ditulis kolom komentar bawah video. Itu aja dari saya dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.